Menjadi pertanyaan buat kita semua, bolehlah kita ingat-ingat sudah berapa lamakah kita mengenal dan mengikuti Kristus? Ya, kalau ditanya berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, saya kira mungkin ada yang dari lahir di sini sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ada juga yang baru mereka menjadi orang Kristen. Namun pertanyaannya, ketika kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lamakah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengikut Kristus? Nah, pertanyaan ini adalah menjadi pertanyaan refleksi buat kita semua, ya, karena pertanyaan ini ternyata tidak mudah untuk dijawab, Bapak Ibu Saudaraku. Kitalah yang tahu, karena kitalah yang menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Kristus seharusnya harus berbanding lurus dengan pertumbuhan rohani kita. Nah, pertumbuhan rohani yang dimaksud di sini adalah harusnya menuju pembentukan karakter yang menuju kepada ke arah Kristus. Jadi semakin hari semakin kita mengenal Kristus, maka kita harus semakin diserupakan dengan Dia. Karena itu tujuannya adalah kita semakin serupa dengan Bapa, kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, pengenalan kita dan kita seharusnya diserupakan kembali kepada Allah, dan itu seharusnya menuju kepada pertumbuhan rohani yang ditujukan kepada karakter-karakter kita yang semakin hari semakin lebih baik, bukan lagi semakin merosot, bukan lagi sama seperti sebelum kita mengenal Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar adalah menjadi fondasi dasar bagi kita untuk semakin bertumbuh. Nah, namun demikian, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, dibutuhkan suatu pemahaman, sehingga pemahaman inilah menghasilkan suatu proses yang mendatangkan perubahan. Pemahaman tentu tidak datang dengan mudah begitu saja. Pemahaman harus diperoleh melalui sebuah perenungan. Dan perenungan ini lalu akhirnya diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau firman Tuhan hanya diambil begitu saja tanpa dasar dengan pemahaman yang benar, nantinya kita akan memiliki faham yang salah atas firman Tuhan. Tetapi walaupun demikian, sekalipun mungkin kita belum mengerti, Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah kita bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, tetaplah kita setia dalam pembacaan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita mempertanyakan, ya, karena biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, itulah yang akan menimbulkan suatu pemahaman-pemahaman yang baru akan firman Tuhan. Nah, itulah gunanya kita suatu komunitas dalam gereja, dalam persekutuan. Di sanalah kita bisa belajar bagaimana tentang firman Tuhan. Bagaimana dalam kisah para rasul 2 dan kisah para rasul 4 disebutkan di sana umat Tuhan berkumpul bersama-sama, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi bahwa firman Tuhan itu memang kita pelajari, baik itu boleh dibaca dengan sendiri, tetapi dalam komunitas juga sangat diperlukan. Karena jangan sampai kita timbul pemahaman-pemahaman yang liar, ya, bahwa nanti tujuannya adalah untuk pembentukan karakter, tetapi tentu harus berdasarkan sebuah pemahaman yang benar dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin salah, tetapi pemahaman kita tentang firman Tuhan bisa saja salah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan hari demi hari, harusnya ini mendatangkan suatu value atau karakter dalam kehidupan kita. Sehingga nyatalah bahwa firman itu mendatangkan perubahan. Sehingga nyatalah apa yang dikatakan bahwa apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Bahwa firman itu akan berguna dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata di luar sana ada ajaran-ajaran motivator yang mengajar kita untuk lebih baik, ya, hidup baik, yaitu ajaran-ajaran universal, sah-sah saja, ya. Ajaran-ajaran universal itu disebut tadi tapi firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu, ya. Ada moralitas, hidup baik, hidup tolong-menolong dengan sesama, hidup mengasihi dengan sesama, hidup bekerja keras dengan baik, bertanggung jawab, ya. Tetapi bahwa hukum moralitas di dunia ini, ketahuilah bahwa itu semuanya juga bersumber dari firman Tuhan juga, ya. Bahwa tidak berdiri sendiri, walaupun ternyata bahwa mereka tidak mengakui bahwa itu berdasarkan dari firman Tuhan, berdasarkan dari pengakuan dari perenungan
meditasi dari baik itu orang ateis dan sebagainya, toh juga pada akhirnya dalam keyakinan semua manusia bahwa di dalam dirinya ada sesuatu kuasa yang lebih tinggi. Nah, tergantung sekarang kuasa yang lebih tinggi di luar dirinya itu siapa. Nah, kalau kita kan jelas mengakui adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang akhirnya menuntun kita dalam hidup semakin lebih baik. Tentu adalah firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan hari demi hari.